Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi wahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu. Astaghfirullahalazim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil di ayat itu dalam Quran itu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Al-Qur'an, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kemudian dan qada dan qadar. Orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang yang tidak sholat, tidak puasa, ya, dia tidak puasa. Karena datang bulan puasa dia tidak puasa, berarti dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari kemudian. Karena yang dipanggil orang yang beriman. Bersyukurlah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kalian lagi puasa. Semoga sehat, berkah, panjang umur, banyak rezeki. Karena orang yang berpuasa itu, kata Nabi, kata Rasulullah, sehat. Berpuasalah kamu, pasti sehat. Karena puasa ini menjamin kesehatan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut lapar, jangan takut haus, ya. Orang yang puasa itu diberi Allah keistimewaan. Mulutnya yang bau itu seperti kasturi, wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu dilipat ganda ke amal ibadahnya. Dia puasa dia berbuat salat sunat itu dianggap wajib. Jadi pahalanya itu dilipat ganda ke jadi wajib. Yang wajib ditingkatkan lagi oleh Allah pahalanya. Jadi jangan takut masalah pahala. Allah luas rezekinya, rahmatnya, surganya, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Jangan takut. Jadi kalau pacak kita nih puasa ini lillahi taala, karena Allah. Bukan karena apa-apa, karena kita takut dengan Allah, ya. Bukan takut dengan mertua, takut dengan bini, takut dengan laki, takut dengan bapak, mamak, ya. Niat ke di dalam hati kita puasa itu lillahi taala, karena Allah nian. Ridho Allah, ilahi anta maksudi. Jadi itulah niat awal kita nak ibadah, segala bentuk ibadah, solat, puasa, segala macam, sebutlah nama Allah, ilahi anta maksudi. Hanya engkau saja ya Allah yang ku maksud, ya. Ilahi anta maksudi. Jadi tujuan kita tak kata yang lain, lurus. Itulah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi baca ilahi anta maksudi. Setiap kita ibadah, solat, puasa, zikir, segala macam, ilahi anta maksudi. Itulah wong ahli tarekat. Kalau wong ahli tarekat dia pakai diawali ilahi anta maksudi. Ya, tidak ada, ya Allah tidak ada yang lain ku maksud kecuali engkau. Artinya itu ilahi anta maksudi, ya Allah engkau lah yang kutuju, ya. Itu niatlah di dalam hati kita agar kita tidak nyimpang, tidak minta ini, tidak minta itu. Jadi kita puasa ini memang benar-benar ridho, mencari ridho Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang belum puasa ketemu bulan Ramadan ini, yang belum puasa bertahun-tahun, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Nah, puasalah, ya. Mumpung ada umur kamu, mumpung ada kesempatan, ya. Alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur barokah. Kita ketemu di bulan Ramadan ini dan kita berdoa insyaallah mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala kita ketemu puasa tahun depan dan seterusnya, ya. Sampai kita bisa jenguk anak cucu cici-cici kita, ya. Semoga kita sehat, berkah umur, berkah anak, berkah harta, dan melimpah rezeki. Kita minta dengan Allah, minta berkah umur, minta berkah rezeki di bulan puasa ini, minta kesehatan agar kita bisa menunaikan puasa yang akan datang dan seterusnya dan selanjutnya. Nah, wong yang beruntung itu di bulan puasa ini berlomba-lombalah di dalam kebaikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam kemaksiatan, kata Allah, ya.
Jadi kita berlomba-lombalah, berbahagialah, berpesta poralah ya di bulan Ramadan ini. Artinya bukan berpesta pora kita mabok-mabok, berjudi segala macam, bukan. Berpesta pora dalam mencari ridha Allah, kita ke masjid, kita ke majelis taklim, kita baca Quran, kita zikir, kita sedekah, kita nunjuk uang fakir miskin, kita zakat fitrah, kita zakat bagi yang punya harta banyak, zakat ke ya. Kalau ada duit, kita beli ke makanan untuk uang berbuka puasa. Karena kita ngenjuk uang yang berbuka puasa itu, kata Nabi, kata Rasulullah, itu sama pahalanya dengan yang berpuasa itu. Jadi kita ngenjuk makanan, minuman dengan yang berpuasa itu pahalanya sama dengan pahalanya dengan uang yang berpuasa itu. Jadi uang itu yang berpuasa kita dapat pahalanya, ya. Kamu beli ke pempek, pempek panggang, pempek dos, pempek telur, cak 10 ekor, harga yang 1.000 rupiah itu kamu beli ke masjid, kunjuk ke musola yang ada jamaahnya. Kalau ada tak katik jamaahnya jangan diunjuk ke. Makan kucing kayak ya. Jadi kalau kamu nak sedekah, jingok tempatnya mewah atau tidak mewah, langgar musola, masjid boleh, ya. Kalau nyingok masjid itu, banyak makanannya sudah, ya bertumpuk-tumpuk. Kita cari tempat yang lain yang agak dikit. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk makanan di masjid. Akhirnya sia-sia juga, tidak dimakan uang ya. Lah banyak orang njuk sudah. Kita juga kita intip. Jangan kita pasang njuk. Ya. Kita njuk makanan. Di masjid ini banyak jamaahnya. Makanan sudah berlombok lah banyak. Kita pindah. Kita cari masjid lain yang ndak katik makanannya. Ya, musola yang ndak katik makanannya. Jadi yang kita unjuk makanan minuman itu dengan yang berpuasa itu pahalanya sama kamu kaget. Ya, kata Nabi, jangan takut. Jadi wong 10 ekor makan pempek kamu itu, wong 10 ekor itu kamu mendapat pahala puasanya. Jadi beruntung. Jadi seluruh amal ibadah di bulan puasa ini oleh Allah SWT dilipat ganda genyo, ya. Nah, nak minta-mintalah. Kabul galau segala hajat insyaallah. Cuman sabar, tidak minta hari ini langsung kabul, ya. Pas kita sholat tahajud malam, setelah kita tahajud malam, jam 4 kita bangun sahur, sudah sahur, yo. Kita sahur, kita sholat atau kita sholat dulu. Lebih baik kita sholat dulu. Sholat jam 4 itu sholatlah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, ya, minta ampun dengan Allah. Nah, setelah itu kita akhiri sahur itu kita akhiri cak 10 menit lagi apa 15 menit lagi ya. Untuk dekat para ajan dikit baru kita sahur. Uji Nabi kalau puasa buka itu dicepat ke, ya. Kalau sahur itu dilambat ke. Jadi diakhiri. Maksudnya kalau misalnya cak 15 menit lagi beduk, makanlah. Karena itu disunahkan Nabi. Jangan kita cepat-cepat. Jam 2 malam kita sahur. Jam 4 subuh lagi lapar lagi. Makan lagi. Jam 4 subuh, jam 4 subuh lapar lagi. Jadi makan itu diakhirilah. Ya. Pukulnya lewat dikit cak, kurang-kurang 15 menit nak azan. Nah, kamu sahur lah, ya. Makanlah situ. Jangan banyak nian kaget sakit perut, mencret kaget ya. Jangan nak nafsu makan, sedang yang penting ada isi. Yang penting minum banyak putih yang banyak kalau waktu sahur ya. Cak 2 cangkir ya. Nah, dari sore itu minumlah. Pokoknya jangan tinggal banyak putih itu 8 gelas ya. 8 gelas mulai maghrib buka itu kita hitunglah dewek ya, berapa cangkir kita makan. Kenapa? Karena wong puasa ini panas, radiasi badannya ini panas kan, ya. Jadi jangan sampai kekurangan banyu, minum banyu putih lah yang banyak. Ya, maghrib tuh minumlah 2 cangkir, lagi nak tidur 2 cangkir ya, sahur kaki. Nak jam-jam berapa nak bangun tidur, pas kencing itu minum lagi 2 cangkir. Ya, pas sahur minumlah 2 cangkir, jadi 8 gelas. Biar apa? Biar tidak badan kita biar tidak kering, badan kita biar tidak panas. Nah, itulah gunanya puasa. Jadi yang tidak puasa jangan kamu katoi, jangan kamu marahi, jangan kamu ceramai dia ya. Karena dia belum dapat hidayah. Kita harus kesian sama dia. Kita harus sayang sama dia. Kita doa ke semoga dia tahun ini atau dia tergerak di bulan inilah untuk puasa. Ya, jangan kita bangga mentang-mentang kita puasa, salat, zikir ya. Tadarusan kita lah pinter galau, jangan. Ujung-ujungnya riak, berdosa pula ya. Jangan kita merasa hebat karena kita lah pintar baca ibadah, baca solat ya. Ibadah kita banyak, jangan. Riak itu ya, dosa itu. Riak itu dosa kecil. Riak itu termasuk dosa besar.
Syirik, mempersekutukan Allah. Ya, jadi jangan pula kita bangga kita puasa. Oi, kawan tidak puasa ngatoi, jangan. Habis pahala kau puasa kage. Kata Nabi, wong yang gibah itu ya, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala hajinya, puasa umroh, zakatnya ya, habis galo. Kalau kita galak gibah, galak ngatoi wong, galak ngomongi wong. Jadi kalau tidak puasa jangan kita katoi, jangan kita omongi, biar kelah. Kendaklah dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita doa ke selamat ke anak bini kita, ya, ajak bini kita puasa, anak kita puasa, cucung-cucung kita puasa ya. Tak usah ngurusi orang lain. Urusilah diri kita dewek dan keluarga kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tak usah nak nyurudik gawe wong, nak puasa nak idak itu hak wong ya. Itu balik-balik sudah dapat hidayah apa tidak. Kalau dapat hidayah alhamdulillah, tidak dapat hidayah ya sudah. Jadi kita tetap istiqomah berpuasa. Jadi berpuasa ini ya, puasa ini adalah benteng daripada api neraka. Jadi yang mau berpuasa itu kata Rasulullah itu benteng, kata Nabi. Benteng dari api neraka. Jadi bersyukur, bahagialah kita, berpesta poralah ya, bersenang-senanglah di bulan puasa ini dengan ibadah ya, bukan bersenang-senang nyoget. Jangan salah ya, masuk aku ini bersenang-senanglah untuk cari amal. Baca Quran, sedekah subuh, salat duha, salat isra, salat awabim, salat tobat ya. Banyak salat-salat sunat itu. Jangan kita salat wajib, itu salat wajib itu salat uang banyak. Salat uang banyak itu artinya ya salat lepas dari kewajiban. Jadi kalau kita nak mendatangkan dapat pahala, nak mendatangkan ridha Allah dan Allah cinta sayang sama kita, kita gunakanlah waktu kita banyak-banyak salat sunat. Salat sunat qobliyatan johor, asar, maghrib, ada qobliyatan ya. Maghrib, isya, qobliyatan subuh ya. Setelah subuh itu kagak ada solat lagi jam 6 itu namanya solat isra 2 rakaat. Setelah solat isra kita jam 7 itu solat duha 2 rakaat ya. Atau kita solat tasbih ya. Solat tasbih itu kamu jingok di dalam buku pelajaran solat ada itu solat tasbih ya. Itu pahalanya besar. Itu diampuni segala dosa-dosanya dan mudah ke rezeki. Jadi solat ini banyak, solat hajat, solat awabim. Nah, solat awabim ini itu ada 6 rakaat salat awabim. Setelah kita salat maghrib, nah waktunya malam awabim ini setelah maghrib. Setelah salat maghrib kita salat sunat namanya sunat ba'diyat maghrib. Sudah ba'diyat maghrib kita salat awabim. Awabim itu 6 rakaat ya. Sholli suratan awabim rakaataini lillahi ta'ala. Sholli suratan awabim rakaataini lillahi ta'ala. Salat awabim ini salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu yang orang tubna ilallah, balik dia kepada Allah. Artinya apa? Dia tobat ya. Jadi ini orang salat awabim ini salat orang pilihan, salat orang yang kembali kepada Allah, yang dulu banyak dosa, banyak salah, masih bujangnya banyak, ngaco harut, ngaco tai ya. Nah, ini salat awabim ini penting ya. Kita sampai nunggu isya, salatlah awabim, sudah maghrib, ba'diyatan, awabim, sudah awabim, kita nunggu isya. Setelah salat isya, jangan lupa kita salat witir. Tutup dengan witir. Jadi malamnya tinggal tahajud ya. Jadi kalau nak mudah, nak gampang, setelah salat isya, ba'diyatan isya, salat witir. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh juga 3 rakaat ya, 3 rakaat, 1 salam. Jadi ganjil pokoknya. 1 rakaat, 3 rakaat ya, atau sampai 11 rakaat boleh salat witir. Jadi salat witir ini kita gawe ke, boleh juga ada pendapat ulama. Pendapat ulama kita salat itu witir itu 3 rakaat, 2 1 ya, 2 rakaat, yang terakhir 1 rakaat. Jadi 3 rakaat itu dibuat 2 kali ya. Usul sunatan witir rakaat ini lillahi ta'ala, usul sunatan witir rakaat lillahi ta'ala. Jadi salat witir itu jangan ditinggal ke. Nabi Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir, walaupun 1 kali tidak pernah Nabi. Jadi arti salat witir itu artinya ganjil. Nah, salat witir ini salat yang dicintai Allah, yang disenangi Allah. Maka dari itu kita salat witir, kaget malamnya kita tahajud, tak usah lagi witir. Setelah kita salat malam, salat tobat, salat hajat, salat tahajud,
Nah, akhiri dengan bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kata salah dan ucapan, aku minta maaf ya. Assalamualaikum.